Kurma menjadi salah satu makanan yang khas saat Ramadan. Buah spesial ini dianjurkan oleh Rasulullah sebagai takjil untuk berbuka puasa oleh umat Islam. Sehingga, sudah tidak asing lagi jika buah ini akan sering dijumpai di toko maupun swalayan saat menjelang Ramadan. Tahukah kamu? Ternyata, Indonesia termasuk dalam 3 besar negara pengimpor kurma terbesar dari Mesir. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada kuartal ke-1 2021, Indonesia mengimpor kurma sebesar 42,3 juta dolar AS. Impor kurma terjadi karena Indonesia bukan negara penghasil kurma. Sementara, di bulan Ramadan, permintaan konsumen akan buah ini meningkat. Budidaya kurma di Indonesia dapat menjadi solusinya. Namun, apakah kurma yang berasal dari Timur Tengah ini dapat ditanam di Indonesia? Beberapa jenis kurma ternyata bisa tumbuh di daerah tropis, seperti di Thailand, dan juga tentunya di negara kita. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tanaman kurma bisa tumbuh di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bahkan, kurma telah menjadi salah satu komoditas binaan Ditjen Hortikultura. Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi yang cocok untuk ditanamin pohon kurma, karena kondisi iklim di sana yang menyerupai negara asalnya. Beberapa jenis pohon kurma yang cocok ditanam di Indonesia yaitu kurma barhe, bibit dari kultur jaringan dengan rasa buah yang sangat manis. Selanjutnya kurma ajwa, jenis kurma terbaik dan favorit Rasulullah yang memiliki banyak manfaat. Kurma medjool, bibit berasal dari Arizona, Amerika Serikat. Kurma Tunisia, bentuknya lonjong, warnanya coklat kemerahan dengan tekstur kenyal. Kurma sukari, bibit dari Mesir dengan rasa yang manis seperti susu. Dan kurma safawi, jenis kurma terbaik setelah ajwa dengan tekstur daging buah yang lembut. Jika kita ingin memperbanyak tanaman kurma, bisa dilakukan dengan menggunakan benih asal biji, anakan, ataupun hasil kultur jaringan. Varietas unggulan biasanya didapatkan dari hasil kultur jaringan. Metode ini menghasilkan anakan yang 100% sama dengan induknya. Bisa segera diketahui jenis kelaminnya dan lebih cepat menghasilkan buah. Namun, harganya lebih mahal. Kurma kultivar barhe, hasil kultur jaringan, bisa mencapai 560.000 per bibit umur 2 tahun. Tahapan selanjutnya, pemindahan ke media tanam. Pastikan kita memilih lahan yang luas, gembur dan subur untuk menjaga hasil buah yang maksimal. Siapkan lubang tanam dengan kedalaman 50-60 cm dengan jarak 7 x 7 meter. Sebelum tanaman dipindahkan, campurkan tanah dengan pupuk dan biarkan selama 2-3 hari. Kemudian, tanam bibit dengan tegak. Selanjutnya, penyerbukan. Bunga jantan dan betina pohon kurma berada pada pohon yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penyerbukan buatan. Berikut ini langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengawinkan buah jantan dan betina. Yang pertama, siapkan bunga kurma jantan. Bunga dari satu pohon kurma jantan bisa digunakan untuk menyerbuki 20-25 pohon kurma betina. Selanjutnya, ikat bunga betina dengan menggunakan daun kurma. Potong ujung kira-kira 5 cm dengan tujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan bakal buah. Langkah berikutnya, bunga jantan dipukul-pukul ke bunga betina atau dengan menempelkan serbuk sari, dan bunga betina menggunakan kuas dan kertas minimal 4 jam setelah proses perkawinan. 1 bulan kemudian dapat dilihat hasilnya. Bunga betina yang telah berhasil akan berwarna hijau, dan untuk memelihara buah sampai panen dapat ditutup dengan menggunakan waring. Tahapan yang terakhir yaitu pemanenan. Setelah melakukan penyerbukan, kita akan melakukan pemanenan buah. Waktu pemanenan kurma di Indonesia berbeda dengan negara asalnya. Di Indonesia, kurma harus dipanen pada umur 150 hari dalam keadaan masih segar. Sementara di negara asalnya,
dipanen pada umur 200 hari dengan tekstur kering dan warna hitam atau coklat. Perbedaan tersebut terjadi karena kondisi lingkungan di Indonesia memiliki kelembapan yang tinggi. Jika kurma di Indonesia dibiarkan panen selama umur 200 hari, persis seperti di negara asalnya, maka buah akan membusuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Itulah mengapa kita harus memanennya di umur 150 hari. Setelah proses pemanenan, maka sortir kurma berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Semakin baik kualitasnya, maka semakin mahal pula harganya. Setelah itu, lakukan pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan cara yang bersih, higienis, dan steril, agar kondisi kurma bisa terjaga kualitasnya ketika sampai di tangan konsumen. Nah, demikian adalah cara budidaya buah kurma agar berbuah lebat, berkualitas, dan lebih menguntungkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah. Amin.